Hey, hello. Ya, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari komik Master of Gu. Lanjutan dari part 17. Di mana di part 16 dan 17 kemarin diceritakan kalau Fang Yuan itu masuk ke gua rahasia lalu kemudian mengambil lotus harta karun. Sayangnya Fang Yuan kemudian jatuh ke danau darah. Nah, di situ sebenarnya harusnya Fang Yuan mati tuh. Tapi kemudian Sueleng datang, yang sebenarnya tujuannya jelas bukan untuk menyelamatkan si Fang Yuan. Tapi beruntungnya karena Sueleng datang, kemudian Sueleng bertarung dengan ular piton. Nah, di situ sebenarnya Sueleng udah unggul, harusnya bisa menang. Tapi kemudian lukanya ternyata kambuh. Penyakit lamanya kambuh dan di situ Sueleng mulai kewalahan. Keduanya benar-benar berada di ujung tanduk, baik itu si ular piton ataupun Sueleng. Sayangnya, di saat Sueleng hampir menang, ya karena dia menang pengalaman gitu ya. Justru di situ sosok Tengkorak muncul, sosok yang memang sebenarnya dicari-cari oleh Sueleng dalam penyelidikan kali ini. Kedatangannya ke Gunung King Mao ini sebenarnya bukan atas permintaan Jiafu. Jiafu itu hanya menjadi kedok, menjadi alasan untuk datang ke Gunung King Mao. Padahal sebenarnya bukan itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan generasi pertama, pemimpin generasi pertama dari desa Guyue. Nah, di sini pemimpin generasi pertama akhirnya menunjukkan dirinya. Yang mana sekarang dia sudah terlihat kurang lebih seperti zombie, kalau aneh nyebutnya itu kayak zombie, atau mungkin lebih tepat lagi Lin King gitu ya. Jadi dia itu kayak tengkorak tapi masih ada otot-ototnya sedikit-sedikit begitu, tapi wujudnya udah tengkorak dan dia sebenarnya udah mati. Secara umum, secara body harusnya dia mati, tapi karena dia menggunakan si teknik iblis, jalan iblis, cara iblis, dia tidak mati begitu saja. Dia masih bisa hidup. Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya di tengah-tengah tubuhnya yang sudah hancur. Nah, disitulah si Sueleng mulai terdesak. Fang Yuan sendiri akhirnya setelah perjuangan yang sangat keras gitu ya, dia berhasil untuk mencapai pintu gua. Nah, di situ sebenarnya sama si pemimpin generasi pertama kan Fang Yuan nggak boleh lari. Tapi Fang Yuan kok dia itu punya feeling yang bagus. Ketika si leluhur generasi pertama ngomong kayak gitu, itu justru seperti menjadi perintah untuk Fang Yuan supaya dia segera lari. Kayak seolah-olah Fang Yuan ini punya alarm bahaya. Dan karena itu juga Fang Yuan kemudian melarikan diri dari tempat itu. Tentu, karena si leluhur ini tidak punya maksud yang baik kepada Fang Yuan, dia kemudian memerintahkan kelelawar darah untuk mengejar Fang Yuan. Nah, kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Kita akan cari tahu apa yang akan terjadi pada si Fang Yuan. Fang Yuan terus berlari, dan sekarang dia masih bisa mendengarkan suara dengungan dari para kelelawar darah. Fang Yuan terus menjaga jarak dengan menggunakan sayap petir miliknya. Tapi sayang sekali, itu cukup menguras energi. Jadi dalam beberapa waktu, Primavera Essence milik Fang Yuan pun mulai berkurang. Fang Yuan dengan segera mempercepat larinya dan memperlebar jarak dengan kelompok dari kelelawar darah. Sayangnya, kelelawar darah sungguh mematuhi perintah dari pemimpin generasi pertama. Mereka tidak buang-buang waktu dan terus mengejar Fang Yuan, seolah mereka tidak punya lelah. Fang Yuan menyadari jika dia saat ini tidak dapat melawan kelelawar darah itu. Fang Yuan sendiri sekarang menyadari bahwa dia itu masih belum mampu melawan kelelawar darah. Terlebih karena mereka semua itu jumlahnya sangat banyak, kurang lebih ada 100. Dan di atas semua itu, mereka ini adalah Gu peringkat 3. Yang mana itu membuat Fang Yuan tidak bisa bertindak ceroboh.
Perlahan mereka pun mulai mendekati Fang Yuan. Sial, jaraknya sudah semakin dekat. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan Spring Autumn Cicanda, kata Fang Yuan sambil menggertakkan gigi. Ya, cara ini adalah satu-satunya jalan yang bisa Fang Yuan ambil. Dan juga Fang Yuan memang hanya terpikir akan hal ini. Sejujurnya Fang Yuan itu ragu untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda. Apalagi dia sekarang kedatangan Xie Sueleng dan juga putrinya, yang mana itu membuat keberadaannya sangatlah menarik perhatian. Perlahan-lahan jarak antara Fang Yuan dan kelelawar itu semakin mendekat, dan saat ini jarak di antara mereka kurang dari 100 langkah. Beberapa detik kemudian, Fang Yuan menghentikan langkahnya dan ekspresinya terlihat dia sangat tercengang. Saat ini Fang Yuan melihat jika Spring Autumn Cicanda sedang berada di tengah aparatur miliknya. Tetapi Spring Autumn Cicanda itu hanya berdiam diri. Dia hanya berdiam di tempat dan sambil memancarkan cahaya hijau kuning yang menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Fang Yuan yang tampak terkejut. Keringat dingin langsung menyebar di seluruh tubuh Fang Yuan. Dia tidak menyangka kalau Spring Autumn Cicanda tidak mau menuruti perintahnya, tidak mau keluar dari dalam aparatur miliknya. Padahal Spring Autumn Cicanda itu adalah gu peringkat 6 yang sangat penting bagi Fang Yuan, dan dia juga adalah kartu truf terakhirnya. Dengan segera Fang Yuan berusaha mencari solusi akan persoalan ini. Fang Yuan kembali melihat ke aparatur miliknya. Tapi Fang Yuan tidak melihat ada kesalahan dengan Spring Autumn Cicanda miliknya. Dan pemulihannya pun masih tergolong cepat. Tapi bagaimanapun Fang Yuan mencobanya untuk membuat Spring Autumn Cicanda mau keluar, tapi tidak ada respon sedikit pun. Dan setelah beberapa waktu, Fang Yuan tiba-tiba teringat akan sebuah hal yang mungkin ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Fang Yuan tampak bergumam. Aku mengerti. Sepertinya Spring Autumn Cicanda telah menjadi gu vital. Dan setelah dia menjadi gu vital seperti sekarang, maka dia tidak dapat dipindahkan lagi dari aparatur milikku. Sepertinya semuanya sekarang menjadi semakin kacau. Sebenarnya, sebuah gu itu adalah inti dari makhluk hidup. Dia memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Spring Autumn Cicanda memang bukanlah senjata andalan dari Fang Yuan, karena dia punya banyak gu. Dan Spring Autumn Cicanda adalah salah satunya yang ketika dia masih hidup tidak dia kembangkan secara maksimal. Artinya, Fang Yuan kekurangan informasi tentang kemampuan dari Spring Autumn Cicanda secara utuh. Ya, semua itu terjadi karena Fang Yuan dulu terlalu acuh dan memiliki banyak gu yang lain, yang mana jauh lebih kuat dan jauh lebih berguna daripada Spring Autumn Cicanda. Terlebih Spring Autumn Cicanda itu adalah gu peringkat 6. Di mana gu peringkat 6 itu pasti hanya ada satu. Artinya tidak ada gu lain yang akan memiliki kemampuan yang sama seperti gu peringkat 6. Seolah-olah bisa dikatakan kalau gu peringkat 6 itu dia ya hanya ada satu di dunia. Tidak mungkin ada gu lain yang punya karakteristik yang sama dengan gu peringkat 6 itu. Beda 180 derajat dengan gu lainnya. Maka kalau sudah seperti itu, jika orang menginginkan gu peringkat 6 yang ia temui, pilihannya hanyalah saling membunuh untuk mendapatkan gu itu. Karena mau dicari kemanapun tidak mungkin ditemukan
Gu peringkat 6 yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang sama. Sekarang setelah Fang Yuan mengetahui karakteristik dari Spring Autumn Jicanda, tentu ini membuat Fang Yuan kembali berpikir ulang. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia membuang Spring Autumn Jicanda? Atau haruskah dia mencari jalan supaya Spring Autumn Jicanda dapat terus berguna untuknya? Meskipun untuk membuang Spring Autumn Jicanda ini tidak akan mudah gitu ya. Apa yang harus Fang Yuan lakukan? Jadi memang tidak salah kalau dikatakan memiliki Spring Autumn Jicanda itu sama saja seperti memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim. Kenapa? Karena itu sangat berguna. Bisa menjadi sumber kekuatan yang besar. Tetapi di sisi lain, itu juga adalah pedang bermata dua yang bisa saja mengancam pemilik dari Spring Autumn Jicanda atau dari 10 fisik ekstrim gitu ya. Itu bisa menjadi ancaman dan pemiliknya bisa mati. Fang Yuan semakin galau. Jika dia memilih untuk melepaskan Spring Autumn Jicanda, maka di saat itu juga Spring Autumn Jicanda akan mati. Ya, meskipun akan terlahir kembali di suatu tempat. Namun, apakah Fang Yuan bisa mendapatkannya lagi? Tentu tidak. Jika Fang Yuan terus mempertahankan Spring Autumn Jicanda dalam aparatur miliknya, ini juga bisa menjadi bahaya. Karena bahkan orang yang memiliki bakat kelas 1 pun bisa menghadapi bahaya yang sangat besar jika dia tetap memelihara Spring Autumn Jicanda. Itu jika orang yang memiliki bakat kelas 1. Apalagi Fang Yuan. Satu-satunya jalan untuk Fang Yuan kalau ingin tetap memiliki Spring Autumn Jicanda, dia harus segera naik peringkat. Sehingga kemudian aparatur miliknya menjadi jauh lebih kuat. Dengan begitu, Fang Yuan bisa selamat dan tetap bisa memiliki Spring Autumn Jicanda. Fang Yuan terus berpikir. Dan sekarang saat Fang Yuan berpikir, di sisi lain di Gunung Qingmao ternyata terjadi sebuah kehebohan. Kehebohan yang sebenarnya itu sudah diceritakan di part sebelumnya, bahwa dari ketiga desa yang ada di Gunung Qingmao, mereka ingin mengadakan sebuah battle, pertarungan di antara ketiga klan, yang mana nanti tujuannya untuk menentukan kepemilikan dari sumber daya yang ada di Gunung Qingmao. Terlihat kini Gu Yuebo, pemimpin klan Bai, dan pemimpin klan Xiong sedang berdiri berdampingan di sebuah platform yang ada di depan semua orang. Tanpa basa-basi, Gu Yuebo kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita mulai saja ini." Setelah itu, Gu Yuebo mengalihkan pandangannya dan melihat para Master Gu yang sedang berkumpul di depannya. Gu Yuebo tampak merasa khawatir karena dia sekarang tidak melihat sosok Fang Yuan di antara mereka. Gu Yuebo tidak tahu di mana keberadaan Fang Yuan. Sekarang di depannya telah berkumpul semua Master Gu yang berusia di bawah 30 tahun. Dan terlihat jelas jika barisan mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Dan sekilas kekuatan dari ketiga klan itu sangat berbeda. Perbedaannya terlihat sangat jelas. Dari ketiga klan di desa Qingmao, terlihat bahwa klan Bai dan klan Guyue memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan klan Xiong. Tetapi di klan Bai ada Bai Ning
yang bahkan dengan kehadirannya saja itu sudah mengintimidasi kedua klan lainnya. Jadi kalau dilihat dari jumlah, yang seharusnya memimpin di atas angin adalah klan Xiong. Karena kemarin klan Xiong melarikan diri ketika diserang oleh Likan Petir. Tapi dari segi kekuatan, klan Bai lah yang memimpin semua generasi itu. Klan Bai lah yang terkuat dari yang terlihat. Tak lama setelah itu, pemimpin klan Xiong berteriak kepada seluruh Master Gu dan berkata, kompetisi ini akan diadakan di daerah sekitar Gunung Qingmao dan akan berakhir saat matahari terbenam. Tidak ada batasan pertarungan, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tapi akan kukatakan sekali lagi pada kalian semua, bahwa kompetisi ini adalah kompetisi awal. Kompetisi untuk memberikan tiket khusus kepada mereka yang dapat mengumpulkan 30 token dari lawan mereka untuk mengikuti kompetisi utama nantinya. Baiklah, tanpa perlu basa-basi, mari kita mulai saja kompetisi ini. Semuanya di sini kunyatakan, kompetisi dimulai. Dan setelah mengatakan itu, semua orang segera berseru dan mulai meninggalkan desa Guyue. Mereka semua segera pergi menjelajahi Gunung Qingmao. Ada yang melarikan diri, ada yang menyusun strategi, dan yang lainnya. Mereka semua ingin mendapatkan 30 token. Sekali lagi Ane perjelas bahwa di sini ini bukanlah acara utamanya. Ini masih bagian penyisihan. Yang mana penyisihan ini sebenarnya adalah akal bulus dari seseorang. Siapa itu? Kita akan tahu nanti setelah ceritanya berjalan. Sekarang kita akan kembali melihat permenungan dari Fang Yuan. Fang Yuan kini teringat kembali momen saat dimana dia dilahirkan kembali. Semenjak saat itu, dia mengingat banyak hal yang sudah dia pelajari dari kehidupan sebelumnya dan mengaitkannya dengan kehidupannya sekarang. Fang Yuan memikirkan banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi, dan dia sudah menyiapkan rencana yang juga tidak kalah banyak. Sekarang yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia harus bisa bertahan dan tidak membuang Spring Autumn Cicanda. Dia harus meningkatkan kekuatannya dan mencari jalan lain, sambil berharap bahwa nanti mungkin ada kemungkinan kalau dia gagal lalu mati, dia bisa terlahir kembali. Meskipun karena Fang Yuan sangat berhati-hati, dia tidak mungkin akan membatasi dirinya dengan kemungkinan itu saja. Karena itulah dia menyiapkan sejuta rencana di dalam pikirannya. Sekarang kelompok kelelawar semakin mendekati Fang Yuan. Fang Yuan menyadari semua itu. Dia kemudian melihat aparatur miliknya. Di situ dia melihat salah satu Gu yang dulu dia rampas dari Baining, yaitu Gu aparatur batu. Gu ini adalah tipe Gu yang hanya dapat digunakan satu kali saja. Tetapi kegunaannya sungguh luar biasa, karena Gu ini dapat meningkatkan kultivasi Master Gu menjadi tahap puncak pada peringkat yang sama. Kebetulan Fang Yuan sekarang masih di tahap awal dari peringkat 3. Kalau Fang Yuan menggunakan Gu ini, otomatis dia akan mencapai tahap puncak dalam sekejap. Setelah itu, dengan kehendak dari Fang Yuan, Gu aparatur batu itu segera digunakan dan kemudian berubah menjadi abu. Abu itu kemudian segera menempel pada dinding aparatur Fang Yuan, lalu perlahan-lahan membentuk sebuah membran cahaya pada dinding, sehingga kemudian
membuat aparatur dari Fang Yuan lebih tebal. Dan dalam sekejap mata, aparatur itu, membran itu kemudian berubah menjadi batu yang berat dan kokoh. Setelah menggunakan Gu aparatur batu, sekarang tingkat kultivasi Fang Yuan segera meningkat ke tahap puncak. Dan Primeval Essence perak milik Fang Yuan kini telah berubah menjadi Primeval Essence perak salju. Setelah menggunakan Gu aparatur batu, maka kedepannya akan sangat sulit untukku melangkah menjadi peringkat 4. Tetapi untuk sementara ini, aku dapat menahan tekanan dari Spring Autumn Cicanda. Aku akan memikirkan yang lain kemudian. Gumam Fang Yuan. Kemudian suara berdengung dari kelompok kelelawar darah kini tidak lagi jauh dari Fang Yuan. Mereka sudah sangat dekat. Fang Yuan melihat ke belakang dan langsung bisa melihat sosok dari kelelawar darah. Dengan segera Fang Yuan menggunakan kelabang emas gergaji mesin miliknya. Lalu dalam sekejap terjadilah pertarungan antara Fang Yuan dan kelelawar darah. Untungnya terowongan ini cukup sempit, sehingga dengan pertahanan Gu Kanopi Langit dan serangan dari kelabang emas gergaji mesin, Fang Yuan dapat menghentikan pergerakan dari sekelompok kelelawar darah. Selama beberapa saat, suara serangan dari kelabang emas dan juga kepakan sayap dari kelelawar darah terus bergema di seluruh lorong. Dinding-dinding yang sempit itu menjadi saksi pembantaian dari Fang Yuan. Tapi sayang, Primeval Essence di dalam aparatur milik Fang Yuan berkurang dengan sangat cepat. Kemudian, Fang Yuan menyadari bahwa sisa Primeval Essence miliknya ini tentu tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Sehingga Fang Yuan segera mengambil langkah mundur dan terus melawan beberapa kelelawar yang mendekatinya. Ya, seolah-olah Fang Yuan itu memang menjaga jarak. Padahal secara normal, seorang Master Gu yang berada di peringkat 3 tahap puncak memiliki Primeval Essence yang luar biasa banyak. Tapi sayangnya karena Fang Yuan ini menggunakan Gu aparatur batu atau mengambil jalan pintas, sehingga peningkatan dari Primeval Essence milik Fang Yuan tidak terjadi. Penggunaan Gu aparatur batu itu hanya seperti menambah ruang dari aparatur milik Fang Yuan, tetapi tidak menambah isinya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi untungnya Fang Yuan telah mendapatkan Gu rumput yang bernama Lotus Harta Karun. Dengan kemampuan bawaan dari Lotus Harta Karun itu dapat menghasilkan Primeval Essence alami yang kemudian mengkristal menjadi Primeval Stone dan dapat dirubah oleh Fang Yuan menjadi Primeval Essence miliknya sendiri di dalam aparatur miliknya. Gampangnya, karena Lotus Harta Karun, Primeval Essence di dalam aparatur milik Fang Yuan kembali terisi. Dan kecepatan untuk pengisian dari Primeval Essence milik Fang Yuan ini jelas jauh lebih cepat daripada pengisian ketika dia belum mendapatkan Lotus Harta Karun. Bakat Fang Yuan hanya kelas 3. Artinya, kemampuan untuk regenerasi Primeval Essence-nya itu juga sangat lambat. Tetapi karena Lotus Harta Karun, setidaknya sekarang kemampuan regenerasi dari Primeval Essence milik Fang Yuan setara dengan ahli di kelas 2 yang sudah berada di peringkat 3. Jadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Fang Yuan dengan segera mengubah cara bertarungnya dan kemudian kembali menyerang kelompok kelelawar itu. Fang Yuan meledakkan kelabang emas gergaji mesin dan membuat pisau gergaji itu berputar dengan jauh lebih cepat, sehingga penyerangan pada kelompok kelelawar darah menjadi jauh lebih ganas.
Sekarang Fang Yuan melihat sebuah kelelawar yang terlihat jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Dan setelah memperhatikan detailnya, ternyata kelelawar itu adalah satu-satunya kelelawar jantan di dalam kelompok. Kelelawar jantan itu telah disempurnakan oleh pemimpin generasi pertama dari klan Guiyue. Dan kelelawar jantan itulah yang mengendalikan koloni ini. Maka, secara tidak langsung kalau Fang Yuan mengalahkannya, otomatis kelompok kelelawar darah ini akan kehilangan kekuatannya. Di saat-saat kritis Fang Yuan menyadari itu, dan tanpa basa-basi dia langsung menyerang kelelawar jantan itu. Dengan segera kelelawar jantan pun mati di tempat. Dan benar saja, koloni atau gerombolan kelelawar itu segera menjadi kebingungan. Mereka tidak lagi sekuat sebelumnya yang terintegrasi oleh kelelawar jantan. Dengan begitu Fang Yuan dapat menghabisi mereka semua dengan jauh lebih mudah. Sekarang waktunya untuk pergi, gumam Fang Yuan dengan tegas, lalu kemudian beranjak dari sana. Perjalanan Fang Yuan untuk melarikan diri masih sangat panjang. Lorong yang harus dia lewati itu masih belum terlihat ujungnya. Jadi Fang Yuan terus berlari dan menggunakan Lotus Harta Karun miliknya. Secara bertahap, Primeval Essence di dalam aparatur milik Fang Yuan pun mulai pulih. Tapi sayang, Gu Sayap Petir milik Fang Yuan yang sebelumnya terkontaminasi oleh Gu Darah Gila kini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Tanda-tanda bahwa Gu Sayap Petir mulai tidak terkendali. Jika diteruskan, maka Gu Sayap Petir bisa hancur. Fang Yuan kembali dihadapkan pada situasi yang sulit. Dan setelah itu, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk melepaskan Gu Sayap Petir dari punggungnya. Karena Fang Yuan menilai kalau Gu Sayap Petir ini bisa menjadi polusi dan menyebar ke yang lainnya. Sehingga kemudian Fang Yuan melemparkan Gu Sayap Petir itu ke belakang. Di belakang Fang Yuan rupanya masih ada sekelompok kelelawar. Dan saat Fang Yuan melepaskan Gu Sayap Petir, mereka semua kemudian hancur bersama dengan Gu Sayap Petir milik Fang Yuan. Menyadari hal itu, Fang Yuan pun tertawa terbahak-bahak. Fang Yuan mengayunkan kelabang gergaji emas lagi dan kembali bertarung saat menyadari bahwa masih ada lagi kelelawar darah yang menyerangnya. Dengan cepat Fang Yuan membunuh sekitar 8-9 ekor kelelawar darah. Dan itu membuat kelelawar darah yang lain mulai ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Sekarang pertarungan dengan kelelawar darah sudah berakhir. Dan Fang Yuan segera menyimpan kembali kelabang emas gergaji mesin miliknya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya untuk menelusuri gua lagi. Dalam perjalanan, Fang Yuan sambil berpikir tentang peristiwa yang sudah terjadi. Sebelumnya Fang Yuan telah berhasil mengambil Lotus Harta Karun. Lalu tiba-tiba dirinya ditarik oleh pusaran air darah. Fang Yuan berpikir jika semua itu pasti disebabkan oleh Gu Darah Gila yang digunakan oleh pemimpin generasi pertama. Pemimpin generasi pertama menggunakan Gu Darah Gila dan telah mengubah tubuhnya sendiri menjadi zombie. Aparatur miliknya bahkan sudah lama mati, jadi pemimpin generasi pertama tidak akan bisa memulihkan Primeval Essence miliknya secara alami. Tetapi dengan kehadiran dari Lotus Harta Karun, pemimpin generasi pertama dapat mengembalikan lagi Primeval Essence miliknya. Karena itulah pemimpin generasi pertama ingin menangkap Fang Yuan. Itulah alasan kenapa pemimpin generasi pertama mengirimkan kelompok kelelawar untuk mengejar Fang Yuan. Untungnya Fang Yuan punya insting yang bagus sehingga dia segera melarikan diri.
Fang Yuan kini tampak menyeringai. Lalu dia kemudian terpikirkan juga tentang bagaimana hasil pertarungan antara Sue Leng dan pemimpin generasi pertama. Siapa kira-kira yang menang? Tapi Fang Yuan tidak kembali ke tempat mereka. Kenapa? Alasannya sederhana. Siapapun yang menang, semuanya berbahaya untuk Fang Yuan. Karena jika yang menang adalah Sue Leng, ya dia akan ditangkap dan diadili. Kalau yang menang adalah pemimpin generasi pertama, maka dia juga terancam dibunuh dan diambil lotus harta karunnya. Sehingga yang Fang Yuan lakukan sekarang adalah, aku harus segera meninggalkan Gunung Qingmao. Itulah yang dia katakan. Setelah beberapa waktu berlalu, Fang Yuan kini masih terus berjalan di dalam gua dan mencari jalan keluar. Tapi karena gua itu sudah ada di sana selama ratusan ribu tahun, jelas saja struktur dari lorong-lorong yang ada di sana sudah tidak sekuat dulu. Sehingga banyak jalan yang tertutup dan Fang Yuan harus berputar-putar mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya Fang Yuan sampai di ujung gua. Tetapi benar saja, di sana masih terlihat batu besar yang menghalanginya. Bahkan kelabang emas geraji mesin saja tidak dapat menghancurkan batu itu. Apakah pemimpin generasi pertama telah menyegel gua ini sepenuhnya? Pikir Fang Yuan yang mulai suzon. Kita akan lanjutkan lagi perjuangan Fang Yuan nanti. Kita akan lihat lagi di sisi lain, pertarungan atau kompetisi yang dilakukan oleh ketiga klan. Di salah satu sudut Gunung Qingmao, di sana terlihat dua orang Master Gu yang saling bertarung. Yang satu berasal dari klan Xiong dan yang lain berasal dari klan Bai. Aku tidak menyangka bahwa kemampuanmu akan sebagus ini. Aku tidak pernah mengira kalau klan Xiong dapat mengimbangiku, kata Master Gu dari klan Bai. Yang mana kemudian dia memberikan beberapa serangan. Memang butuh waktu, tapi pada akhirnya anggota dari klan Bai lah yang menang dalam pertarungan itu. Dan Master Gu dari klan Xiong kini pun akhirnya pingsan. Kemudian Master Gu dari klan Bai itu berjalan maju dan berniat untuk mengambil token yang ada pada tubuh Master Gu yang pingsan dari klan Xiong itu. Tapi sebelum tangannya berhasil mengambil token dari Master Gu itu, tiba-tiba sebuah Moonblade yang berbentuk seperti air hampir memotong tangan dari Master Gu klan Bai itu. Dia terkejut dan segera mundur, lalu kemudian melihat ke arah sumber serangan itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa orang itu ternyata adalah Fang Zeng yang bersama dengan 3 orang Master Gu lainnya. Orang-orang dari klan Gu Yue, ini adalah hadiah dari pertarunganku. Jangan mengganggu, kata Master Gu itu yang tampak kesal. Tapi tidak mungkin semua berakhir damai. Akhirnya kedua belah pihak kini justru bertarung satu sama lain. Fang Zeng kini tampak tidak mengatakan apapun. Ekspresinya sungguh dingin. Dia benar-benar tidak terlihat seperti Fang Zeng yang sebelumnya kita kenal. Fang Zeng yang sebelumnya digambarkan sebagai orang yang bijak. Tampak ada perubahan besar dari wajah Fang Zeng setelah kemarahannya ketika sebelumnya dia merasa dikalahkan lagi oleh Fang Yuan. Ketika ada cahaya iblis yang muncul di sekitar Fang Zeng. Sejak itulah senyuman Fang Zeng hilang dan dia pun menjadi seorang Master Gu yang sangat kejam. Tampak dengan sangat jelas. Bahkan di sekeliling Fang Zeng kini terasa aura membunuh yang sangat kuat. Fang Zeng belum menyerang
Dan ada Master Gu lain yang kini menyerang Master Gu dari klan Bai. Pertarungan ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan dari ketiga klan selama 100 tahun ke depan. Aku akan memberitahumu bahwa saat ini klan Gu Yue telah membentuk aliansi dengan klan Xiong. Bai Zong Sui, ini adalah hari kematianmu, kata Master Gu itu, yang mana tidak lain, dia ini adalah orang yang kita kenal, yang bernama Xiong Lin. Mendengar itu, Master Gu dari klan Bai yang tadi disebut namanya Zong Sui tampak memandang dengan jijik. Kau begitu yakin jika aku akan mati? Tapi harus kutegaskan, meski klan kalian telah membentuk aliansi, sesungguhnya kalian hanya takut pada sosok Bai Ning. Tapi percuma saja, ini hanyalah pertarungan awal. Dan besok masih akan ada pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika aku mati di sini, kalian tetap tidak akan bisa menang melawan Bai Ning. Pada akhirnya klan Bai kamilah yang ditakdirkan untuk menjadi yang nomor 1, kata Zong Sui. Apa kau belum menyadarinya juga? Menurutmu kenapa pertarungan ini diadakan sekarang? Menurutmu kenapa kami memutuskan untuk bekerja sama dalam pertarungan awal ini? Semuanya punya satu alasan yang jelas, yaitu untuk menghabisi Bai Ning, kata Xiong Ling sambil tertawa dengan keras. Di sisi lain, terlihat sosok yang berdiri di atas lereng Gunung Qingmao. Sosoknya sungguh mengagumkan, terlebih ditambah dengan sinar matahari yang mulai berwarna keemasan karena sudah hampir terbenam. Sosok itu terlihat sangat dingin, seperti atribut miliknya. Dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah Bai Ningping. Bai Ningping kini melihat lebih dari 100 orang Master Gu yang ada di depannya. Semua Master Gu itu menatap dirinya dengan tatapan yang sangat tajam. Dia tahu bahwa 100 orang itu punya niat yang buruk pada dirinya, karena 100 orang itu tidak saling menyerang dan hanya menatap Bai Ning. Artinya, mereka semua ini sedang bekerja sama untuk menghancurkan Bai Ning. Benar saja, salah seorang dari mereka kemudian berteriak, "Bai Ning, jika kau mundur sekarang, maka kami akan bersikap baik dan membiarkanmu tetap hidup," kata salah satu dari mereka yang mencoba bernegosiasi supaya Bai Ning tidak ikut dalam turnamen kali ini. Kau kini tersudut. Tidak akan ada Master Gu dari klan Bai yang datang menyelamatkanmu, karena kami sudah menghadang mereka semua. Kau tidak akan bisa lari. Di hadapan kami semua, kau bisa saja mati hari ini. Kalian sungguh menggelikan. Hanya sekelompok tikus, tapi berani berteriak di depan singa, kata Bai Ning dengan nada yang tenang namun sangat menghina dan menancap pada ulu hati. Sekali lagi Bai Ning berkata, "Di antara kalian, hanya Gu Yue Fang Yuan yang menarik perhatianku. Dan sayangnya, dia sama sekali tidak menunjukkan dirinya kali ini. Jadi apa kalian pikir kalau kalian berharga di depan mataku? Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap kita sama sekali. Kita habisi saja dia," kata salah seorang Master Gu yang tampak kesal. "Baiklah, kita sudah sepakat sebelumnya, dan hari ini harus menjadi kematian dari Bai Ningping," kata Master Gu yang lainnya.
Meskipun mereka semua berkata demikian, tapi sebenarnya mereka ini tidak berani untuk menyerang Baining dengan gegabah. Meskipun saat ini Baining seorang diri, tapi aura yang dipancarkannya membuat para Master Gu lain merasa terancam. Karena itulah mereka tadi juga bernegosiasi dengan harapan Baining mau menyerah dan meninggalkan turnamen. Sekarang situasinya menjadi semakin genting. Lalu Xionglin yang baru saja datang kemudian berseru, "Semuanya tetap tenang dan jangan terpengaruh oleh perkataan dari Baining. Sebelumnya kita memang tidak pernah berlatih bersama dan koordinasi kita cukup buruk. Jadi kita akan serang bergantian dan kita buat Baining kehabisan tenaga lalu kita habisi dia. Kalau begitu siapa yang maju duluan?" kata Ciceng yang kemudian menyahut ucapan dari Xionglin. Semua orang tampak terdiam dan mereka takut untuk menyerang Baining, meskipun mereka punya tujuan yang sama. Lalu kemudian, seorang Master Gu mengambil inisiatif. "Kalau begitu, aku yang akan maju dulu. Sejujurnya aku memang ingin sejak lama bertarung dengannya." Orang yang mengambil inisiatif itu tidak lain adalah seorang wanita yang kita kenal dengan nama Xiong Jiaoman. Ya, Xiong Jiaoman ini pernah muncul di awal-awal part ya, yang mana dia memiliki kedekatan dengan Yao Li yang dibunuh oleh si Fang Yuan. Xiong Jiaoman memang seorang wanita, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang sangat besar. Jadi sangat wajar kalau dia mengajukan diri untuk melawan Baining yang pertama. Jiaoman kemudian meniup peluit dan memanggil ratusan beruang hitam yang ada di seluruh gunung Qingmao. Saat ini tingkat kultivasi Jiaoman telah naik menjadi peringkat 3 awal, dan dengan menggunakan gu beruang miliknya, Jiaoman telah berhasil memperbudak 100 beruang hitam dan memiliki kekuatan setingkat dengan Raja Binatang. Melihat itu, jelas semua orang sangat terpukau. Bagaimana tidak, seorang wanita punya kekuatan sebesar itu. Apalagi fakta, sejak kematian dari Xiongli, Xiong Jiaoman itu dapat disebut sebagai petarung nomor 1 dari klan Xiong. Ya, dia pengganti dari Xiongli, bisa disebut seperti itu. Di kejauhan, Fang Zheng tampak melihat semuanya dengan dingin dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia tampak bergumam. Situasi sekarang sangat menguntungkan. Bahkan jika Baining adalah orang yang sangat kuat, dia seharusnya tetap tidak akan bisa melawan 100 orang bersamaan. Tuan Gengsu, hari ini aku akan membalaskan dendam atas kematianmu. Lalu setelah itu, jika kakak muncul, maka aku juga akan menghabisinya. Tampak aura membunuh terasa sangat kental di sekitar Fang Zheng. Tapi Baining tetap tenang. Dia terlihat fokus melihat kelompok beruang yang ingin menyerangnya. Hanya 100 binatang buas. Ini trik memang bagus, tetapi terlalu membosankan. Jika kalian semua memang ingin mencari mati, maka aku tidak akan berbelas kasihan. Akan kupenuhi semua keinginan kalian. Mungkin saja dengan pertarungan ini, aku bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupku, kata Baining. Setelah itu, pertarungan antara Xiong Jiaoman dan Baining pun akhirnya dimulai. Lalu di kejauhan, terlihat ketiga pemimpin klan kini berdiri diam dan terus mengamati situasi yang ada di sana. Pertarungan akhirnya dimulai. Hanya dengan mengalahkan Baining, maka kemenangan dalam pertarungan tiga klan ini sudah dapat dipastikan. Pikir pemimpin dari klan Xiong yang terlihat sangat bersemangat. Sementara pemimpin klan Bai mencoba tetap tenang dan terus mengamati situasinya, meskipun dia sangat khawatir. Sialan, kami telah tertipu.
Rupanya klan Guyue dan klan Xiong telah bekerja sama untuk melawan Baining. Sayang sekali. Kalian terlalu meremehkan Baining. Bersiaplah untuk melihat kejutan besar dari Baining. Tampak di tengah kekhawatiran itu, pemimpin klan Bai menyeringai. Sedangkan kini Guyuebo masih terlihat khawatir karena hingga saat ini Fang Yuan masih belum menunjukkan dirinya. Meskipun kompetisi 3 klan itu sangat penting, tapi Guyuebo sekarang memikirkan hal yang lainnya. Jika Fang Yuan benar-benar memiliki bakat fisik yin bulan kuno suci, maka klan Guyue harus melindunginya dengan segala cara, dan kemudian membawanya ke kuburan Danau Darah. Itulah yang dipikirkan oleh Guyuebo sekarang. Setelah berpikir demikian, Guyuebo menatap ke arah ruonan. Meskipun wanita muda dari keluarga Xie ini memiliki latar belakang yang kuat, tapi secara tidak langsung dia telah menjadi tawanan dari Guyuebo. Dan pertarungan pun kemudian berlanjut. Dan sementara pertarungan berlanjut, kita akan kembali ke sisi Fang Yuan. Meskipun waktu telah berlalu cukup lama, tapi Fang Yuan masih mencoba untuk menghancurkan dinding batu itu. Menurut Fang Yuan, dinding batu itu terlihat sangat aneh. Meski Fang Yuan menggunakan kelabang emas gergaji mesin dan juga gu bulan darah, tapi batu itu tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Bahkan kini hanya terlihat retakan sejauh 50 cm. Sial, apa ini menjadi akhir dari semuanya? Kata Fang Yuan dalam hati sambil mengutuk. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Fang Yuan merasakan keberadaan makhluk hidup di balik dinding batu itu. Fang Yuan sedikit terkejut dan segera menggunakan gu rumput telinga komunikasi untuk mendengarkan lebih jelas apa yang ada di balik batu itu. Fang Yuan kemudian merasakan kehadiran dari makhluk misterius, tapi auranya sangat lemah. Fang Yuan terus berjuang selama setengah jam, dan akhirnya Fang Yuan berhasil menggali sebuah lubang dan melihat makhluk misterius yang ada di sana. Makhluk itu berwarna gelap, tetapi berkilau seperti logam. Makhluk ini memiliki pelindung di bagian dada dan punggung, serta memiliki 3 pasang kaki yang masing-masing dilengkapi dengan antena berbentuk spiral di ujungnya. Saat mengingat sosok biksu bunga anggur, Fang Yuan mengenali makhluk ini, makhluk yang ada di depannya. Ini laba-laba serigala bumi 1000 li, gumam Fang Yuan. Melihat sosok laba-laba itu menjelaskan banyak pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikiran Fang Yuan. Ketika biksu anggur datang ke desa Guyue untuk menyempurnakan lotus harta karun, pada saat-saat terakhir biksu itu telah dihentikan oleh pemimpin generasi pertama klan Guyue. Oleh karena itu, biksu bunga anggur menggunakan laba-laba serigala bumi 1000 li untuk membuka jalan keluar, lalu kemudian mengubur dirinya sendiri. Sebelumnya, biksu bunga anggur telah mengalami luka yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dia meninggalkan warisan terakhirnya untuk balas dendam dan menghancurkan desa Guyue. Melihat laba-laba itu begitu lemah, Fang Yuan tentu tidak membuang waktu. Dia kemudian segera mengeluarkan beberapa Primeval Essence dan mulai menyerap laba-laba itu supaya laba-laba itu menjadi miliknya. Dan sebenarnya laba-laba ini berada di peringkat 5. Tapi karena dia begitu lemah setelah ribuan tahun bersembunyi, ini membuat Fang Yuan dapat menyempurnakannya dengan mudah. Dengan keberadaan laba-laba ini, maka dia harusnya bisa keluar dari gunung ini. Fang Yuan segera memberikan perintah kepada laba-laba serigala bumi untuk membantunya membuat jalan. Sesekali Fang Yuan berhenti untuk memulihkan Primeval Essence miliknya. Sekarang, dengan cepat,
Fang Yuan menjauhi danau darah dan semakin dekat menuju permukaan. Ya, sebentar lagi Fang Yuan bisa terbebas dari semua ini. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah Fang Yuan bisa kembali ke desa Guyue dan mengikuti turnamen? Atau apakah mungkin di tengah jalan Fang Yuan akan dihentikan oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa lari? Kita akan cari tahu lagi di part 19. Jadi see you again di next video. Terima kasih dan bye.